Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang predestinasi atau penetapan. Salah satu doktrin yang tidak mudah untuk dimengerti oleh banyak orang, bahkan terkadang disalah mengerti. Sehingga ini salah satu doktrin yang sering diserang untuk mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen adalah Allah yang jahat. Allahnya yang Alkitabiah adalah Allah yang jahat. Karena gagal untuk mengerti doktrin predestinasi ini. Ada beberapa hal yang akan kita lihat di malam hari ini, namun yang paling banyak kita akan lihat adalah tentang pemilihan. Karena predestinasi atau penetapan itu sangat berkaitan erat dengan pemilihan. Maka malam ini kita mulai dengan pemilihan. Nah, John Calvin, kita adalah Calvinist. John Calvin mengatakan, election is the source and beginning of all good works. Pemilihan, election adalah pemilihan. Pemilihan adalah sumber dan juga asal mula dari pekerjaan yang baik. Dari pekerjaan yang baik. Segala hal yang baik, segala hal yang bisa kita lakukan yang baik adanya dimulai dan bersumber dari pemilihan. Tanpa Allah yang memilih, orang tidak bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, pemilihan kalau kita melihat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilihan artinya proses atau cara perbuatan memilih. Artinya ada seseorang yang menjadi subjek yang memilih objek. Namun pertanyaan kita sesuai dengan Alkitab, apa ini pemilihan? Pemilihan seperti apa yang disampaikan oleh Alkitab? Nah, di dalam Alkitab ada dua kategori tentang pemilihan atau kata pemilihan digunakan. Yaitu yang pertama untuk keselamatan kekal. Yang pertama itu untuk keselamatan kekal, dan kita sudah melihat itu ketika kita belajar minggu lalu tentang unconditional election. Salah satu poin dari tulip. Poin yang kedua, unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Kita membaca Efesus pasal 2, Filipi pasal 2, Roma pasal 3, bahkan Titus pasal 3, dan begitu banyak ayat lain yang kita baca, bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang dia mau selamatkan untuk keselamatan kekal. Nah, hal yang kedua yang kita tahu di dalam Alkitab mengenai pemilihan adalah untuk pelayanan khusus. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai keselamatan, karena isu sebenarnya dalam doktrin predestinasi adalah terdapat dalam hal keselamatan. Karena orang berkata bahwa Tuhan memilih orang untuk diselamatkan. Berarti dia juga memilih orang untuk tidak diselamatkan. Ia memilih orang untuk masuk surga, dan Tuhan juga berarti memilih orang-orang untuk masuk neraka. Dan itu membuat manusia berpikir bahwa manusia masuk neraka itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang mau manusia masuk ke dalam neraka. Sebelum kita lanjut ke hal tersebut, kita mau lihat dulu apa itu pemilihan untuk pelayanan khusus. Kita akan lihat sekilas. Nah, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 15 dan 16. Di sini dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, salah satu prinsip di dalam penafsiran yang Alkitabiah adalah konteks. Itu adalah prinsip di dalam penafsiran. Kenapa? Kenapa konteks sangat penting? Karena kita mau mengambil makna dari Alkitab itu sendiri. Bukan dari luar, tetapi dari Alkitab itu sendiri. Dan konteks akan memberitahukan kepada kita apa makna daripada kalimat yang terdapat di dalam Alkitab. Dan kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 9, kita melihat konteksnya, kita belajar bahwa itu mengenai Rasul Paulus yang dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan mengutus hambanya untuk pergi kepada Rasul Paulus. Makanya di sini katakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada hambanya yang dia suruh untuk pergi kepada Rasul Paulus. Dan Tuhan di sini sedang berbicara tentang apa yang mau dia atau apa kehendaknya terhadap Rasul Paulus. Dan kehendak Tuhan adalah dia telah memilih. Nah, ini kata pilihan. Oke? Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan. Nah, kata pilihan yang digunakan di sini kalau kita melihat di bahasa Yunaninya adalah ekloge. Nah, ini cara bacanya adalah ekloge. Ekloge, kalau kita melihat di dalam leksikon atau kamus dalam bahasa Yunani yang ditulis oleh Thayer, dikatakan di sana bahwa itu adalah the act of picking out or choosing, atau perbuatan di dalam memilih. Di dalam memilih sesuatu, memilih dari antara orang banyak, dia memilih salah satu. Dan di sini juga dijelaskan kepada kita cukup dalam mengenai kata ini, yaitu of the act of God's free will by which before the foundation of the world he decreed his blessings to certain persons. Artinya bahwa
ini adalah perbuatan Tuhan di dalam free will-nya atau kehendak bebasnya. Terserah Tuhan memilih siapa untuk mendapatkan berkat atau mendapatkan anugerahnya. The decree made from choice by which he determined to bless certain persons through Christ by grace alone. Adalah sebuah perbuatan Tuhan di mana dia mau memilih beberapa orang untuk diselamatkan melalui Kristus. Nah, tapi ini pengertian untuk bagian A tadi, yaitu di mana Tuhan memilih untuk keselamatan. Tapi penggunaan kata ekloge di sini adalah untuk Rasul Paulus dipilih untuk pelayanan yang khusus, yaitu pelayanannya untuk memberitakan nama Tuhan, pemberitaan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ini adalah pelayanan khusus yang diberikan kepada Rasul Paulus. Dan kita juga membaca hal serupa kalau kita membaca Roma pasal 9 ayat 8. Dikatakan di sana artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Nah, ini adalah berbicara tentang keturunan yang akan menjadi di mana Mesias akan lahir. Nah, keturunan yang khusus yang dipakai Tuhan untuk melayani, di mana di sana nantinya akan lahir sang Mesias. Dan itu menggunakan kata di sini logizomai. Logizomai itu untuk memperhitungkan. Dan ini sebenarnya adalah kata yang sama atau berasal dari akar yang sama dengan ekloge. Kalau kita melihat di sini ada log dan juga di sini ada log. Jadi log dan log. Ini adalah akar kata dari kedua kata ini. Nah, bahasa Yunani agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana bahasa Yunani bisa memiliki akar kata dan bercabang-cabang. Jadi memiliki banyak cabang. Satu akar kata bisa memiliki banyak cabang, tapi maknanya berasal dari akar kata yang sama sehingga maknanya secara umum sama, yaitu untuk memperhitungkan atau untuk memilih salah satu dari keturunan untuk menjadi keturunan yang akan melahirkan sang Mesias. Dan juga kita lihat dalam Roma 9 ayat 11 sampai 12, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Nah, ini berbicara tentang Esau dan Yakub. Kita melihat bagaimana Tuhan memilih Yakub. Nah, pemilihan Allah terhadap Yakub bukan berarti Allah memilih Yakub untuk diselamatkan, kemudian tidak memilih Esau untuk diselamatkan. Bukan itu. Tetapi untuk fungsi yang khusus. Yaitu dia mau dari keturunan Yakublah Israel muncul. Bukan dari keturunan Esau. Dan ini tugas daripada Yakub sebagai nenek moyang daripada bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ini adalah pemilihan untuk pelayanan. Pelayanan yang khusus, bukan pemilihan untuk keselamatan. Nah, mengerti hal ini akan membuat kita lebih paham. Karena banyak orang berpikir mengenai ketika mereka membaca ayat firman Tuhan seperti ini, mengenai Tuhan lebih memilih Yakub daripada Esau, kemudian Tuhan memilih Ishak daripada Ismail, itu yang dalam Roma pasal 9, ayat 8. Nah, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak mau Esau selamat. Bukan berarti Tuhan tidak mau Ismail selamat. Tetapi ini berbicara tentang fungsi, berbicara tentang pelayanan. Pelayanan seperti apa yang akan mereka dapatkan. Dan di dalam hal ini mengenai garis keturunan di mana Tuhan Yesus akan lahir, Tuhan memilih garis keturunan daripada Ishak dan juga garis keturunan daripada Yakub. Oke. Nah, itu mengenai pemilihan untuk pelayanan yang khusus. Oke. Nah, ini bukan menjadi satu hal yang kita mau dalami karena sudah cukup jelas bahwa Tuhan memilih seseorang untuk melayani dia secara khusus. Makanya ada orang-orang yang sangat khusus dipilih oleh Tuhan, yaitu para nabi, ada para rasul yang sangat-sangat khusus dipakai oleh Tuhan pada pada generasi yang khusus. Nah, kita mau lihat kembali untuk keselamatan kekal. Nah, setelah kita tahu bahwa Tuhan memilih orang untuk diselamatkan, apa maksudnya? Apakah itu bisa menjadi pertanda bahwa Tuhan itu tidak baik terhadap semua manusia? Nah, kita lihat di sini fokus pemilihan untuk keselamatan adalah kemuliaan Allah. Ini adalah satu hal yang harus kita pahami. Pemilihan adalah salah satu doktrin untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau ini untuk kemuliaan Tuhan, berarti doktrin ini tidak bisa digunakan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu jahat. Dan terbukti nanti dari apa esensi dari pemilihan ini, terbukti bahwa Tuhan tidaklah jahat terhadap mereka yang kemudian masuk ke dalam api neraka. Tanggung jawabnya kembali kepada manusia, bukan Tuhan. Tetapi untuk keselamatan, ada sesuatu hal yang Tuhan lakukan, yang kita sebut sebagai predestinasi.
penetapan atau pemilihan. Dikatakan oleh Calvin, the end of our election is that we may show forth the glory of God in every possible way. Akhir atau tujuan dari pemilihan kita adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dari segi manapun juga. Dari sisi manapun juga kita mau berbicara, Tuhan memilih kita untuk diselamatkan, tujuannya pada akhirnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat Roma 9 ayat 22-23. Dikatakan di sini, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Nah, di sini sebenarnya ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama adalah mengenai mereka yang dimurkai Allah, atau mereka yang akan masuk ke dalam neraka. Kita baca lagi. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Nah, dari sini kita melihat bahwa Tuhan tidak memilih orang untuk dibinasakan. Tetapi yang kita lihat adalah Tuhan malah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Benda-benda kemurkaan di sini maksudnya adalah orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Dan mengenai mereka yang diselamatkan, Tuhan katakan untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya. Tuhan memilih orang untuk diselamatkan, untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya. Atas benda-benda belas kasihannya, manusia-manusia yang dia berikan belas kasihannya, yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Untuk kemuliaan di sini tentu adalah mengenai kehidupan kekal di sorga. Untuk kemuliaan. Nah, kalau kita juga membaca Roma 8 ayat 28-31, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertama yang kita lihat adalah ada orang atau mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang mengasihi Dia, kalau kita membaca kemarin, contohnya minggu lalu, ketika kita mempelajari tulip, manusia total depravity, rusak total. Kemudian dipilih oleh Tuhan, unconditional election. Tuhan memilih mereka tanpa syarat. Dan kemudian diberikan mereka redemption, keselamatan, limited atonement, penebusan yang terbatas. Dan kemudian ada irresistible grace, ketika Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatannya, tidak ada yang bisa menolak. Siapa yang dipilih Tuhan pasti akan selamat. Dan setelah selamat, pasti akan selamanya selamat. Perseverance of the saints. Keteguhan atau pemeliharaan Tuhan terhadap orang-orang kudus. Dan mereka yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang kudus ini bisa hidup dengan kudus, bisa hidup dengan mengasihi Tuhan. Sebelum Tuhan selamatkan, manusia tidak bisa mengasihi Tuhan karena mereka total depravity, mereka rusak total. Tapi setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan, mereka bisa menjadi orang yang mengasihi Dia, orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya, nah ini, dipilihnya. Mereka yang mengasihi Dia itu dipilihnya. Dari semula mereka juga ditentukannya. Predestined, ditetapkan, ditentukan. Dipilih Tuhan, maka ditetapkan oleh Tuhan. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Pemilihan dan juga penentuan oleh Tuhan dilakukan sebelum dunia dijadikan. Lalu ketika manusia terlahir ke dalam dunia, Tuhan memanggil mereka. Kita mempelajari itu minggu yang lalu. Dua panggilan. Dari luar dan dari dalam. Dari luar yaitu melalui pendengaran akan Injil. Dari dalam pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Setelah Dia panggil, Roh Kudus bekerja dalam hatinya, irresistible grace. Kita tidak bisa menolak anugerah itu. Sehingga kita menerima anugerah itu. Nah, ketika kita menerimanya, kita dibenarkan oleh Tuhan. Segala dosa kita diampuni, kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita, Tuhan melihat kita sebagai orang yang benar. Kenapa? Karena sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Setelah Dia benarkan mereka, Dia muliakan. Artinya Dia akan angkat mereka naik ke surga. Ketika kita mati, kita akan ke surga. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali,
tubuh kita akan dibangkitkan. Dan kita akan menerima tubuh mulia. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus 1000 tahun lamanya. Dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Tuhan hidup selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Di Yerusalem yang baru. Itu adalah kemuliaan yang akan kita dapatkan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus tentunya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 7 hal yang kita lihat tadi di sini, dirangkum dalam hal ini, dalam memilih orang untuk diselamatkan, 7 hal penting. Dari Roma 8 ayat 28-31 ini disampaikan. Ada kasih terhadap Allah, yaitu orang-orang ini memiliki kasih terhadap Allah. Dan mereka yang memiliki kasih kepada Allah, mereka itu adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Dan kemudian orang-orang yang dipelihara oleh Allah ini telah dipilih oleh Allah. Kemudian telah ditetapkan oleh Allah. Dan kemudian telah dipanggil oleh Allah. Kemudian telah dibenarkan oleh Allah. Dan kemudian telah dimuliakan atau akan dimuliakan oleh Tuhan. 7 hal ini adalah hal yang sangat penting yang kita lihat di sini. Tapi dari ayat-ayat mengenai pemilihan, tidak kita temukan bahwa Tuhan memilih orang untuk masuk neraka. Pemilihan berfokus kepada mereka yang diselamatkan. Doktrin pemilihan adalah doktrin atau doktrin predestinasi. Adalah doktrin untuk keselamatan. Bukan untuk kehancuran. Bukan untuk masuk neraka. Tetapi untuk masuk surga. Doktrin pemilihan jelas adalah doktrin Alkitabiah yang paling penuh. Yang paling penuh dengan anugerah dan penghiburan. Kita baca dalam Roma 8 ayat 31-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, siapa kita di sini? Mereka yang dipilih oleh Tuhan. Doktrin pemilihan berfokus kepada mereka yang selamat. Jadi kita di sini adalah yang dipilih. Kalau kita sekarang adalah orang Kristen, kalau kita mampu percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu menakuti apapun karena Tuhan ada di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin kita tidak akan masuk surga? Sedangkan dia sendiri sudah menyayangkan anaknya. Sudah bahkan membiarkan, mengizinkan anaknya untuk mati di atas kayu salib bagi kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, ini berbicara tentang poin terakhir dari tulip, perseverance of the saints. Orang berkata itu adalah ketekunan orang-orang kudus. Saya lebih suka untuk mengatakan pemeliharaan orang-orang kudus. Di mana Tuhan memelihara orang-orang kudus sehingga mereka tidak pernah kehilangan keselamatan mereka. Dan siapapun yang mencoba menghakimi mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah orang berdosa. Nah, iblis, kalau kita membaca kitab Wahyu, kemudian juga dalam kitab di dalam Perjanjian Lama, seperti kitab Hagai, nah, kita membaca salah satu pekerjaan iblis adalah menuduh kita. Menuduh kita sebagai orang yang berlaku dosa, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, tuduhan daripada iblis ini sekalipun, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa menuduh kita sebagai orang berdosa lagi. Tapi Tuhan akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar di dalam Tuhan Yesus. Itulah doktrin pemilihan, itulah efek dari mana Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Siapa di sini dikatakan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan bahkan yang datang dari luar. Bukan hanya yang datang dari dalam, yaitu pekerjaan iblis dari kedagingan kita. Tetapi bahkan yang datang dari luar. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini adalah salah satu kalimat yang sering dipakai, yang sering digunakan. Tapi tidak sesuai dengan konteksnya. Orang berbicara tentang kita lebih dari para pemenang. Tapi orang berbicara mengenai kemenangan jasmani. Kemenangan dari penyakit, kemenangan dari kemiskinan, kemenangan dari musibah. Itu adalah hal yang mungkin Tuhan memang bisa menangkan kita. Tuhan pasti bisa menangkan kita. Bukan mungkin, tapi pasti.
Tapi bukan itu poinnya di sini. Bukan itu intinya di sini. Ada hal yang jauh lebih besar daripada itu. Ada hal yang jauh lebih besar daripada hanya sembuh dari penyakit. Ada hal yang jauh lebih besar daripada hanya tidak terinfeksi oleh corona. Ada hal yang jauh lebih besar daripada kemiskinan atau lepas dari kemiskinan dan menjadi orang kaya. Dari kebangkrutan menjadi pebisnis yang berhasil. Ada hal yang jauh lebih besar dari itu dan yang paling penting. Dan kalau kita membaca sesuai dengan konteksnya, hal ini adalah mengenai keselamatan jiwa. Kita lebih daripada pemenang. Mau kesusahan, mau kelaparan. Lihat di sini. Bahkan Tuhan secara tidak langsung menunjukkan kepada kita. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan bisa mengalami ini. Bisa mengalami penindasan, bisa mengalami kesesakan, bisa mengalami penganiayaan, bisa bahkan mengalami kelaparan, bahkan ketelanjangan, atau bahaya, pedang, kematian. Tapi kalaupun ini semua dialami, dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang, artinya apa? Nah, makanya Tuhan Yesus pernah berkata kepada kita, jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Nah, tubuh ini boleh mati, tapi kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena jiwa kita selamat di tangan Tuhan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Jiwa kita telah dimenangkan. Kita akan bersama dengan Tuhan di sorga. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tidak akan memisahkan kita. Tidak akan ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Inilah efek dari doktrin pemilihan. Secara Alkitabiah, doktrin pemilihan adalah doktrin yang berefek kepada mereka yang dipilihnya untuk diselamatkan. Jadi kita jangan salah mengerti. Karena salah mengerti, banyak orang berpikir bahwa doktrin predestinasi atau doktrin pemilihan adalah doktrin yang tidak Alkitabiah. Karena menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang jahat. Karena mereka mencoba berpikir secara manusia. Dan kalaupun kita mau berpikir secara manusia, kita dapatkan bahwa pemikiran mereka salah. Kenapa? Karena begini. Mereka katakan, pemilihan tidak boleh setengah-setengah. Harus secara penuh. Kalau Tuhan memilih orang diselamatkan, maka Tuhan juga harus memilih orang untuk tidak diselamatkan. Nah, ini adalah pandangan manusia. Ini adalah pemikiran manusia. Tapi kalau kita membaca Alkitab, yang kita temukan di dalam Alkitab mengenai doktrin pemilihan atau doktrin predestinasi, karena yang dia pilih, dia akan tetapkan. Ini adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Allah memilih, maka dia tetapkan. Kemudian dia panggil, kemudian dia benarkan. Maka yang kita lihat di dalam Alkitab, doktrin ini hanya berbicara tentang ini. Pemilihan kepada mereka yang diselamatkan. Sementara mengenai yang tidak diselamatkan, Alkitab tidak berbicara melalui pemilihan. Alkitab tidak berbicara mengenai mereka yang akan masuk neraka sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk neraka. Oke? Dengan pemahaman ini kita akan tahu, kita tidak akan bisa mengatakan bahwa mereka masuk neraka karena Allah. Tuhan begitu jahat, sehingga dia, atau Tuhan pilih kasih, itu bahasanya. Tuhan itu pilih kasih, ada yang dia selamatkan, tapi ada juga yang dia tidak selamatkan. Bukan begitu. Pemilihan atau predestinasi fokus kepada yang diselamatkan. Yang tidak diselamatkan Tuhan, kita akan bicara nanti. Tapi bukan dalam kategori dipilih oleh Tuhan atau ditetapkan oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk kepada lalu bagaimana dengan mereka yang tidak selamat, kita mau lihat dulu ini. Kalau kita orang Kristen, pemilihan tadi berefek kepada kita diselamatkan. Pemilihan berefek kepada kita akan dimuliakan. Pemilihan berefek kepada kita akan masuk surga. Itu pemilihan. Tapi di saat yang sama, jangan lupakan yang satu ini. Yaitu pemilihan harus berefek pada hidup yang kudus. Hidup yang kudus sangat penting.
Dalam Efesus 1 ayat 4-6 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Orang yang telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Tadi kita membaca, orang yang dipilih, nah kita kembali ke atas ya. Orang yang dia pilih, dia akan tentukan untuk diselamatkan, dan kemudian dia akan panggil melalui Injil dan pekerjaan Roh Kudusnya. Kemudian dia akan benarkan, diselamatkan, semua dosanya diampuni, dan kemudian dia akan muliakan, dia akan membawa ke surga. Nah, orang-orang ini, dan kita membaca di sini dalam Efesus 1 ayat 4-6, bahwa orang-orang ini dipilih bukan untuk melakukan apa yang jahat, bukan untuk terus melakukan dosa, tapi mereka dipilih bahkan supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Doktrin pemilihan selain berefek kepada keselamatan jiwa kita, juga harus berefek kepada kehidupan kita yang semakin lama semakin kudus. Harus ada perubahan. Kalau kita membaca kitab Roma sangat jelas. Dalam kitab kitab Roma adalah salah satu kitab yang membahas doktrin keselamatan dengan sangat-sangat jelas. Walaupun terkadang orang berpikir bahwa kitab Roma adalah kitab yang sangat sulit untuk dimengerti. Tapi kalau kita membaca, bukan hanya mengenai konteks satu pasal, tapi konteks keseluruhan kitab Roma, kita akan melihat sequence atau apa dalam bahasa ininya sebagai sebuah step by step. Dalam pasal 1-3, Rasul Paulus berbicara tentang semua orang berdosa. Orang Yahudi berdosa, orang Yunani berdosa, semua orang berdosa. 4, 5, dan 6, Rasul Paulus berbicara mengenai bagaimana orang berdosa ini diselamatkan. Makanya Roma 6 ayat 23 yang sangat terkenal mengenai keselamatan kita adalah anugerah Allah. Dan kemudian dari pasal 7 dan 8 dia berbicara mengenai orang yang sudah diselamatkan ini akan berusaha, akan berjuang untuk hidup kudus. Nah, kehidupan kudus bukan sesuatu yang instan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku percaya kepadamu, lalu kita secara instan, secara otomatis berubah menjadi orang kudus, bukan. Nah, kalau kita membaca kitab Roma 7 ayat 7 dan 8, kita tahu ini adalah sebuah proses. Tapi proses itu harus ada. Kalau proses itu tidak ada, maka kita perlu pertanyakan apakah kita ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau belum. Karena setiap orang yang dipilih oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, mereka akan kudus dan tak bercacat. Artinya mereka akan berjuang untuk tetap hidup kudus bahkan sampai ke titik di mana mereka tidak bercacat lagi. Tidak melakukan dosa lagi. Itu harus menjadi goal kita. Itu harus menjadi tujuan kita. Bagaimana hidup kita ini supaya tidak lagi bercacat di hadapan Tuhan. Dan kita mampu. Tuhan katakan kepada kita diberikan kuasa untuk hidup kudus. Dan dikatakan dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, Tuhan memilih kita untuk hidup yang kudus. Efesus 1 juga ayat 11 dan 12 berkata, di dalam Kristus, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Jadi, kita harus berusaha untuk hidup kudus sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan betul-betul melihat kita sebagai orang yang telah berjuang untuk hidup kudus. Sehingga kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Boleh menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Kita adalah anak Tuhan. Kebanggaan kita bukan dalam harta kekayaan. Kebanggaan kita bukan dari kita bisa terbebas dari penyakit. Kebanggaan kita bukan kita bahkan bisa terbebas dari corona. Kita tidak bisa kena corona. Itu bukan kebanggaan kita. Kebanggaan kita sesungguhnya yang bisa menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan adalah hidup kita yang kudus. Saya sangat mau menekankan ini karena kita sebagai orang Kristen sudah mulai melupakan yang namanya hidup kudus. Kita berbicara tentang bagaimana hidup sesuka hati kita. Nah, minggu ini di ibadah malam, saya akan berbicara mengenai LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBTQ, ada queer, bahkan sekarang dibuat plus, karena bisa ditambahkan lagi, apalagi. Dan ada yang berpikir, ada yang menafsirkan, atau ada yang memprediksikan
bukan hanya LGBTQ, tapi nanti akan ditambah juga dengan P. LGBTQ sudah sangat jelek, sudah sangat buruk, ditambah dengan P. Tahu apa P? Pedophile. Mereka yang mau berhubungan dengan anak di bawah umur, anak-anak. Dan ada orang yang dalam bahasa mungkin kasarnya gila, pergi untuk mau memperjuangkan hak mereka yang pedofil. Kenapa ini bisa terjadi? Saya setelah mempersiapkan khotbah itu untuk minggu malam, saya membaca beberapa artikel, dan ada salah satu website. Dan website ini bukan website dunia, bukan website psikologi, tapi website orang Kristen, persekutuan kekristenan, persekutuan Kristen. Dan ini sengaja dibuat persekutuan ini untuk menampung atau menerima orang-orang yang mau tetap Kristen walaupun LGBT. Walaupun LGBTQ. Argumennya sederhana. Tuhan mau aku seperti ini, aku merasakan Tuhan mau aku seperti ini, maka itulah kebenarannya. Mau apapun kata Alkitab akan disesuaikan dengan apa yang aku rasakan. Kita tidak lagi berbicara tentang apa kata Tuhan dan kita harus tunduk untuk kita hidup kudus, bukan. Tapi orang berbicara tentang apa yang aku rasakan, apa yang aku mau, Tuhan harus menerima. Itu yang kita pikir, itu yang kita bicarakan pada zaman sekarang. Dan tidak jarang gereja pada zaman sekarang tidak lagi berbicara tentang bagaimana hidup kudus, tapi lebih berbicara mengenai berkat, lebih berbicara tentang lepas dari penyakit, lebih berbicara tentang lepas dari kemiskinan, lepas dari kebangkrutan. Bagaimana menjadi perempuan hebat, bagaimana menjadi laki-laki yang sekarang perempuan hebat dan laki-laki lemah. Itu yang dibicarakan sekarang. Karena perempuan harus hebat, laki-laki harus ya tunduk sedikitlah kepada si perempuan. Jangan terlalu memaksakan dikehendak. Jadi laki-laki harus lebih lemah. Tapi tentang hidup kudus tidak dibicarakan. Hanya sekarang emansipasi wanita, bahkan dalam gereja dibicarakan emansipasi wanita. Nah, saya tidak menolak ide mengenai perempuan harus pergi sekolah, perempuan boleh bekerja. Saya tidak menolak ide, tapi ide emansipasi wanita lebih daripada itu. Di mana mereka tidak lagi mau membicarakan yang dibicarakan dalam Efesus pasal 5, bahwa istri harus tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Di dalam Tuhan tentunya. Kenapa? Karena kita tidak mau hidup kudus. Kalau kita mau hidup kudus, kita harus memiliki karakter seperti apa kata firman Tuhan. Salah satu karakter untuk para wanita, untuk para istri adalah tunduk kepada suaminya kalau dia mau hidup kudus. Tapi ini tidak mau lagi dibicarakan. Padahal, kalau kita memang orang yang dipilih Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup kudus. Dan bahkan tidak bercacat. Itu yang Tuhan katakan. Sempurna, tanpa noda. Itu harus menjadi karakter hidup kita. Itu harus menjadi tujuan hidup kita. Inilah pemilihan. Di mana Tuhan memilih kita. Dan sangat berkaitan dengan predestinasi. Sedikit kita singgung tentang misteri predestinasi. Kenapa menjadi misteri? Karena menurut orang ini adalah sesuatu hal yang sulit untuk dimengerti. Tapi kita tidak perlu berpikir terlalu banyak tentang predestinasi. Sulit dimengerti karena kita berpikir terlalu banyak. Jangan pikir terlalu banyak. Percaya apa kata firman Tuhan. Dalam pengakuan iman Westminster, pasal ketiga, poin ke-8, dikatakan di sana ajaran tentang misteri luhur ini. Westminster juga mengakui bahwa ini adalah sebuah misteri karena sangat sulit untuk dimengerti bagi manusia. Yaitu predestinasi harus diuraikan dengan kearifan yang khusus dan sangat hati-hati. Dengan kearifan yang khusus dan sangat hati-hati. Kadang-kadang saya ragu mau mengajarkan predestinasi ini. Karena memang ini sulit untuk dimengerti. Saya harus kembali kepada beberapa buku dan note yang sudah pernah saya baca. Saya sudah pelajari dan saya harus yakinkan diri bahwa saya betul-betul mengerti akan hal ini dan bisa mengajarkannya. Nah, sangat disayangkan kalau ada orang-orang yang baru mempelajari predestinasi dan terlalu cepat untuk menyimpulkan. Makanya nanti timbul kesimpulan yang salah mengenai predestinasi. Dan di sini dikatakan hal tersebut. Orang-orang yang bahkan memiliki teologi yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan pengakuan iman Westminster ini. Mengatakan bahwa ini juga hal yang harus sangat khusus dan sangat hati-hati untuk diajarkan. Supaya orang-orang yang menaruh perhatian kepada kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya dan yang mematuhinya boleh menimba keyakinan akan pemilihan kekal mereka dari kepastian panggilan mereka yang ampuh. Nah, ini kembali. Mereka Westminster mengakui
bahwa mengenai pemilihan ini berbicara tentang orang-orang yang menaruh perhatian, katanya orang-orang yang menaruh perhatian kepada kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya dan yang mematuhinya. Orang-orang ini adalah mereka yang mau mempelajari, yang mau tahu, yang menaruh perhatian kepada kehendak Allah, yang mau tahu mana kehendak Allah. Dan mereka ini mau mematuhinya. Baru mereka boleh menimba keyakinan akan pemilihan kekal mereka dari kepastian panggilan mereka yang ampuh. Kalau mau mengerti doktrin predestinasi, doktrin pemilihan, kita harus mau datang kepada Alkitab sendiri dan menerima Alkitab itu. Mempercayai, memilih untuk menaatinya. Setelah mereka menerima itu, maka itu ajaran ini akan menyediakan bahan pujian, penghormatan, dan kekaguman terhadap Allah. Kenapa? Karena ternyata doktrin pemilihan atau doktrin predestinasi ini adalah doktrin yang berbicara tentang keselamatan kita. Kita yang sudah diselamatkan, kita selamat bukan karena kita, tapi karena Tuhan memilih kita. Sehingga ini menimbulkan puji-pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih aku. Ada orang yang gagal mengerti ini sehingga ketika dia sadar, oh Tuhan memilih aku untuk diselamatkan. Lalu juga Tuhan memilih orang untuk tidak diselamatkan. Oh Tuhan yang aku percaya ternyata Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak adil. Aku tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Nah bukan itu inti dari doktrin predestinasi. Doktrin predestinasi intinya adalah Tuhan memilih kita untuk diselamatkan dan kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Mengenai mereka yang tidak diselamatkan nanti ada doktrinnya. Kita akan bahas malam ini supaya tidak terjadi kebingungan. Di sini dikatakan bagian yang terakhir, dan kerendahan hati, kerajinan, dan penghiburan berlimpah bagi semua orang yang sungguh-sungguh taat kepada Injil. Pada setiap orang yang betul-betul mau mempelajari firman Tuhan, mau menerimanya, kemudian sudah menerima keselamatan itu, dan mereka akan memuji Tuhan, dan di saat yang sama ketika mereka masih hidup, mereka akan dengan rendah hati, dengan segala kerajinan, dan dengan segala penghiburan daripada Tuhan, mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk dari ketaatan mereka yang sungguh-sungguh kepada Injil Tuhan. Nah, semua itu terdapat dalam ayat-ayat ini. Kita boleh membacanya nanti di rumah. Makanya dalam buku yang saya pakai sebagai acuan saya yang paling banyak saya pakai, saya menggunakan buku ini, Theology for Every Christian. Ini adalah buku yang ditulis oleh kakek guru dan guru saya. Ini berbicara tentang sistematika teologi sistematika, dan di sana cukup detail mengenai hal ini. Di sana ditulis bahwa humility must be exercised whenever the doctrine of election and predestination is discussed. Kalau kita memang betul-betul mau mengerti tentang doktrin pemilihan dan doktrin predestinasi, election and predestination, pemilihan dan predestinasi, kita harus mengapply atau memiliki humility. Humility, kerendahan hati. Terus saya mengatakan 3 cara supaya kita mengerti doktrin, supaya kita mengerti firman Tuhan. 3 cara. Apa itu? Humility, humility, humility. Kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati. 3 cara ini. Dan hati kepada kebenaran firman Tuhan. The doctrine is found in many parts of Scripture. Doktrin pemilihan dan predestinasi ini ditemukan di banyak tempat di dalam Alkitab. And it will take many pages and many hours to study it. Dan akan mengambil banyak kertas atau banyak halaman, banyak waktu untuk mempelajari semuanya. Apa yang kita pelajari malam ini hanya secara ringkas. At any rate, the Bible student must be careful not to overstate this doctrine and not to read it into all possible contexts contrary to the divine intention. When God is silent, we too better be silent, was Calvin's wise advice. Artinya kita sebagai pelajar, sebagai yang mau mempelajari Alkitab, harus betul-betul hati-hati di dalam membahas, membicarakan, bahkan mengajarkan mengenai ajaran ini. Jangan sampai kita keluar dari konteksnya. Lain tadi setiap ayat yang kita gunakan, kita harus melihat konteksnya. Kalau Tuhan tidak menyebutkan atau Tuhan silent atau tidak menyatakan kepada kita, dan kita juga harus tidak menyatakan. Makanya tadi saya katakan bahwa Alkitab berbicara tentang doktrin pemilihan atau predestinasi hanya mengenai orang yang diselamatkan.
orang yang tidak diselamatkan, Tuhan tidak berbicara tentang predestinasi. Tuhan tidak berbicara tentang pemilihan di sana. Maka kita tidak bisa mendahului Tuhan dan mengatakan, oh, walaupun Tuhan tidak mengatakan secara logika itu harus seperti itu, tidak harus seperti itu. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak selamat? Ada doktrin yang disebut sebagai reprobasi, reprobation atau penolakan. Dan ini bukan Tuhan yang menolak, tetapi manusia yang menolak. Dikatakan dalam buku tersebut, it is a fact that not all men are to be saved by the atonement of Christ. Adalah faktanya bahwa tidak semua orang diselamatkan oleh penebusan Kristus. Kita sudah mempelajari itu minggu lalu tentang unlimited atonement. Okay? Ada orang yang tidak selamat dalam penebusan Kristus. Since God worketh all things after the counsel of his own will, then it follows necessarily that the final condemnation of those who are eternally lost within the decrees of God. Nah, di sini dikatakan karena Tuhan bekerja di dalam segala kehendaknya, maka perlu untuk kita berkata bahwa final condemnation atau kehancuran, penghukuman, penghakiman yang terakhir dari mereka yang selamanya akan dihukum adalah bagian dari decree Allah, penetapan Tuhan, penentuan oleh Tuhan. Kalau kita membaca Proverbs di sini, Proverbs 16:4 atau Amsal 16 ayat 4, dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi ada penetapan Tuhan di mana orang fasik akan menerima malapetaka. Nah, ini berbeda dengan Tuhan memilih orang untuk masuk ke dalam neraka. Ini berbeda dengan Tuhan menetapkan orang yang berdosa pasti akan masuk neraka. Nah, nanti saya akan gambarkan di akhir nanti tentang satu gambaran. Mudah-mudahan kita bisa pahami hal ini. Dikatakan di sini, this is the doctrine of rejection. Ini adalah doktrin mengenai penolakan, rejection, reprobation. Or what is traditionally called reprobation, from reprobare meaning to reject. Dari reprobation atau yang sering disebut sebagai reprobation, dari reprobare yang artinya to reject, menolak, untuk menolak. The rejected are not lost simply because God foresaw that they would reject his grace and did nothing about it, but because God had decreed to permit them to reject his grace. Nah, ini berbicara bahwa mereka yang menolak dan kemudian hilang atau dihukum selamanya, bukan dihukum atau hilang atau tidak bisa selamat karena Allah yang sudah tahu mereka akan menolak keselamatan daripada Tuhan, dan kemudian dikatakan bahwa because God foresaw that they would reject his grace and did nothing about it, dan tidak melakukan apa-apa dengan mereka. Tetapi ini karena Allah telah menentukan bahwa dia mau mengizinkan mereka untuk menolak anugerahnya. Ini bukan Tuhan yang membuat mereka menolak anugerah Tuhan, bukan. Tapi Tuhan mengizinkan mereka untuk menolak anugerah Tuhan. Apakah kita sudah bingung sampai di sini? Kita lihat lanjutannya. Semakin kita pelajari, kita akan semakin mengerti. It should be stated most emphatically that the plan of salvation is not parallel with nor symmetrical with the fact of reprobation. Nah, ini dia. Kita harus mengerti bahwa doktrin keselamatan itu tidak paralel dengan doktrin reprobasi. Artinya bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang dia pilih itu tidak paralel dengan Tuhan membuat orang-orang yang tidak dia pilih untuk menolak Injilnya. Itu tidak paralel. Tetapi keselamatan yang diberikan Tuhan, nanti kita akan lihat, sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan sendiri. Sedangkan kejatuhan manusia, penghukuman manusia, kematian manusia, masuknya manusia ke dalam neraka, itu bukan karena Tuhan. Tapi itu memang salah satu hal yang akan terjadi kepada semua manusia ketika manusia telah berdosa. Jadi mereka tidak berjalan bersamaan. Kedua doktrin ini tidak berjalan bersamaan. Oke? Dan di sini dikatakan the saved are saved because it is God that showeth mercy. Nah, mereka yang selamat itu karena Tuhan yang menunjukkan belas kasihan.
Tuhan yang menyelamatkan. No one can in any way contribute to which or work for his own salvation. Tidak ada satu orang pun yang bisa bekerja untuk keselamatan pribadinya. Mereka yang selamat oleh anugerah Allah yang begitu besar. Namun, nevertheless, the scripture is equally clear that the reprobates are entirely blameworthy of their lost condition. Namun, Alkitab juga dengan begitu jelas menyatakan bahwa orang-orang, the reprobates, orang-orang yang menolak keselamatan, are entirely blameworthy. Artinya bahwa mereka ini secara keseluruhan dapat dipersalahkan, mereka yang dipersalahkan dari kondisi mereka yang lost, yang hilang. Makanya Boswell rightly said dengan benar mengatakan the chargeable cause of the lost is in the lost. Penyebab yang membuat orang yang hilang itu hilang terdapat di dalam diri mereka yang hilang. Itu maksudnya. Jadi kalau keselamatan itu datang daripada Tuhan. Orang yang diselamatkan karena Tuhan. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak selamat? Mereka tidak selamat bukan karena Tuhan, tapi karena mereka sendiri. Ini tidak jalan secara paralel. Ini adalah dua hal yang berjalan berbeda arah. Nanti kita akan lihat. Saya akan membuat bagannya nanti atau gambarnya. Kita membaca dalam Yohanes 3, 18-19. Dan ini adalah hal yang bisa kita lihat di sini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, lihat di sini. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Pada dasarnya, kalau kita membaca atau datang minggu lalu, kita mempelajari tentang total depravity. Total depravity. Dan total depravity memberitahukan kepada kita bahwa semua manusia rusak total. Pada dasarnya, semua manusia pasti tidak percaya. Pasti tidak percaya. Di sini dikatakan ada orang percaya dan ada orang tidak percaya. Pada dasarnya semua manusia pasti tidak percaya. Nah, ini adalah dasarnya. Kemudian dikatakan barang siapa percaya, dan kita pelajari. Orang yang percaya karena dipilih Tuhan. Orang yang tidak percaya, kenapa tidak percaya? Karena memang mereka tidak percaya pada dasarnya. Itu maksudnya. Orang yang tidak percaya dan mereka ini telah berada di bawah hukum. Orang yang tidak percaya pasti akan dihukum sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kembali, percaya. Kenapa mereka bisa percaya? Karena dipilih. Karena ditetapkan. Karena dipredestin. Tapi barang siapa tidak taat kepada Anak, tidak mau percaya kepada Anak. Kenapa mereka tidak taat? Karena memang mereka begitu. Mereka pada dasarnya adalah orang berdosa. Mereka pada dasarnya adalah total depravity. Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. 2 Tesalonika 2, 10-12. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kenapa orang itu tidak percaya? Karena orang-orang ini dengan tipu daya, tentu tipu daya dari si iblis. Dengan tipu daya dari si iblis, orang-orang ini harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Yang salah kenapa manusia masuk neraka bukan Tuhan yang salah, tapi mereka yang tidak menerima dan tidak mau mengasihi kebenaran. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Makanya Tuhan membiarkan mereka bahkan untuk mempercayai apa yang salah. Makanya bahkan orang yang tidak mau lepas dari LGBT, Tuhan biarkan. Bahkan mereka merasa, aku LGBT tapi aku juga orang Kristen. Tuhan menerima aku apa adanya. Kenapa bisa muncul pemikiran seperti itu? Karena Tuhan sudah membiarkan mereka. Makanya dikatakan oleh Calvin, the reprobates are the authors of their own evil and follow Satan as the leader.
orang-orang yang menolak Injil adalah penulis, pengarang, pembuat of their own evil, kejahatan mereka sendiri, dan mengikuti setan sebagai pemimpin mereka. Bukan karena Tuhan tidak mau menyelamatkan mereka. Bahkan kita melihat bahkan sangat jelas bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan mereka. Dan orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak mau menyelamatkan mereka kemudian muncul dengan pengajaran predestinasi ganda atau double predestination. Apa itu predestinasi ganda? Dikatakan di sini the phrase double predestination has frequently been used in connection with the doctrine of reprobation. Kalimat atau tema atau term double predestination atau predestinasi ganda sering digunakan dalam koneksinya dengan doktrin penolakan. Mereka, if this means that both the salvation of the saved and the loss of the lost are most certainly within the eternal decrees of God, then there can be no reasonable escape from this conclusion. Nah, kalau ini berbicara mengenai keselamatan mereka yang percaya dan juga penghakiman bagi mereka yang tidak percaya, itu adalah bagian dari penetapan Tuhan. Nah, itu benar. Ya memang benar, mereka yang percaya pasti selamat, mereka yang tidak percaya pasti dihukum. Dan itu adalah bagian daripada penetapan Tuhan, itu benar. Tetapi, but if double predestination, kalau predestinasi ganda dimengerti sebagai hal untuk menyatakan bahwa keselamatan dan juga kehilangan atau kehancuran orang yang tidak percaya, but two sides of one perfectly symmetrical pattern, atau dua hal yang bisa dikatakan seimbang, maka itu menyatakan bahwa Allah is the chargeable cause yang menyebabkan mereka yang hilang menjadi hilang. Just as truly he is the creditable cause of the salvation of the saved, then the meaning of such phrase must certainly be rejected, since it is wholly unsupported by the scripture and clearly denied by the same. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau orang yang selamat juga sama dengan orang yang tidak selamat, yaitu sama-sama karena Tuhan, maka ini adalah pengertian yang salah. Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Tadi kita sudah lihat bahwa predestinasi itu berbicara hanya mengenai orang yang selamat. Dan juga ditolak oleh firman Tuhan itu sendiri. Kenapa ditolak oleh firman Tuhan sendiri? Karena Tuhan tidak mau orang tidak selamat. Kita lihat itu. Alkitab jelas menunjukkan bahwa tidak selamatnya orang berdosa bukan karena dia. Justru dia mau orang berdosa selamat. Kita lihat Yezkiel 18 ayat 23. Yezkiel 18 ayat 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Keinginan Tuhan bukan kematian bagi orang fasik, bahkan pertobatan. Itu yang Tuhan inginkan. Yezkiel 18 juga ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Tuhan tidak mau kamu mati menanggung dosamu. Tuhan mau kamu bertobat dan hidup. Yezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Makanya Tuhan memerintahkan kita untuk pergi menginjili. Karena Tuhan tidak berkenan, tidak mau sama sekali ada orang yang masuk ke dalam api neraka. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menanggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. Bahkan dikatakan Tuhan sangat sabar menunggu orang berdosa untuk bertobat. Roma 9 ayat 22-23. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Tuhan menaruh kesabaran yang besar. Tuhan mau kamu bertobat. Tuhan mau orang yang tidak percaya Tuhan sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Dan ada sebuah cerita oleh Dr. Timothy Tow. Ini adalah kakek guru saya, almarhum.
Dr. Timothy Toh, penulis buku yang tadi saya tunjukkan. Dia adalah guru dari guru saya, Dr. Hu. Dia ada satu cerita yang namanya Banana Skin Story. Ini adalah salah satu cerita kalau kami dulu di STT, di FEBC, di Weissenberger College. Kami harus menghafal cerita ini karena masuk dalam ujian. Banana Skin Story. Dan ini mengilustrasikan mengenai predestinasi ini atau reprobation ini. Orang yang tidak selamat. Kenapa mereka selamat? Apakah karena Tuhan yang salah atau karena mereka yang salah? Ceritanya seperti ini. Suppose I invite you to dinner and you break your kneecap on the way by tripping on a banana skin. Artinya kalau contohnya dalam suatu hari aku mengundang kamu untuk datang makan malam ke rumahku. Tapi dalam perjalanan kamu jatuh, terpeleset. Dan ketika kamu terpeleset, tempurung kakimu rusak, retak, sehingga kamu tidak bisa berjalan. Who is liable? Siapa yang harus disalahkan? Apakah itu kamu, the immediate cause yang menyebabkan kamu jatuh? Atau saya yang mengundang kamu? Siapa yang salah? Tentu yang salah adalah tidak mungkin yang mengundang. Aku mengundang kamu ke rumahku, kamu tidak sampai ke rumahku karena kamu jatuh di perjalanan. Itu bukan salahku. Jangan bilang, oh aku jatuh karena dia tadi mengundang aku. Kalau dia tidak mengundang aku, maka aku tidak akan jatuh. Begitu juga dengan keselamatan. Ya, kita melihat itu, saya akan coba, sebelum saya menggambarkannya, salah satu hal lagi yang mau kita bahas adalah tentang decree. Saya rasa kita tidak cukup waktu untuk itu. Kita akan melihat itu minggu depan. Saya coba gambarkan apa maksudnya. Kalau kita ingat di awal-awal dulu di kelas bedah, kita mempelajari tentang manusia yang berada di Taman Eden. Manusia yang hidup di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Mereka berada dalam kondisi di mana Tuhan menguji mereka. Dengan memberikan mereka satu perintah, yaitu jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau engkau memakannya, pasti engkau akan mati. Jadi itu yang kita sebut sebagai perjanjian kerja. Kalau mereka tidak makan buah ini, mereka pasti akan hidup kekal. Tujuan mereka harusnya ini. Taat kepada firman Tuhan dan kemudian hidup kekal. Tapi sayangnya, kita tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka makan buah dari pohon itu, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menuju kemana? Ke neraka. Tuhan berkata, pada saat engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. 3 hal yang akan dialami manusia dalam kematiannya. Kematian rohani, yaitu hubungannya dengan Tuhan terpisah. Kematian jasmani, debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Dan kemudian kematian yang kedua, kita membaca dalam kitab Wahyu. Bagaimana orang mati, kematian kedua, yaitu mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Neraka. Itu adalah tujuan akhirnya. Jadi, kalau kita membaca kitab Roma pasal 5, kita juga tahu, bukan hanya Adam dan Hawa yang akan masuk atau sedang menuju api neraka. Tetapi semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena dosa satu orang, dosa sudah masuk ke dalam dunia. Semua orang, keturunan dari Adam dan Hawa, ikut menanggung dosa daripada Adam dan Hawa. Ditambah lagi dengan dosa mereka pribadi. Semua orang, tanpa terkecuali. Semua orang, tanpa terkecuali. Semua orang tanpa terkecuali akan masuk ke dalam neraka. Jadi kesalahan orang-orang ini, mulai dari Adam dan Hawa, sampai kepada manusia, zaman sekarang dan dalam segala generasi, kenapa masuk neraka? Karena dosa. Dan siapa yang berbuat dosa? Kita, manusia. Oke? Sudah paham sampai di situ? Lalu, Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Oke? Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus. Untuk mati di atas kayu salib. Ketika Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada jalan menuju surga. Manusia yang
harusnya masuk ke dalam neraka mempunyai akses untuk bisa masuk surga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Oke? Dan siapa mereka yang akan masuk ke dalam kehidupan kekal ini adalah mereka, disinilah kita mengaplikasikan doktrin pemilihan atau doktrin predestinasi. Mereka yang dipilih oleh Tuhan. Jadi di antara begitu banyak orang yang akan masuk ke dalam api neraka, Tuhan memilih orang-orang ini untuk masuk surga. Kalau itu termasuk kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, betapa kita bersyukur. Di antara semua orang yang ada, kita dipilih untuk kita masuk surga. Itulah doktrin pemilihan. Sedangkan mereka yang tidak masuk surga ini, tetapi menuju neraka. Kenapa mereka menuju neraka? Apa itu karena Tuhan? Tidak. Karena pada dasarnya mereka memang sedang dalam perjalanan menuju neraka. Itu karena mereka telah berbuat dosa. Blame-nya atau kesalahannya terdapat dalam mereka. Dan mereka juga secara aktif menolak Injil. Makanya ketika kita menginjili mereka, mereka tidak mau percaya. Mereka mendengar Injil, mereka tidak mau percaya. Kesalahan ada di dalam diri mereka sendiri. Ini tidak bisa menjadi dasar untuk kita katakan bahwa Tuhan pilih kasih. Tuhan bermurah hati kepada kita untuk diselamatkan. Dan Tuhan memilih untuk membiarkan mereka yang tidak selamat untuk terus menolak Tuhan sampai akhirnya mereka dihukum. Dan ini kalau ditanya, kembali pertanyaannya. Kalau ditanya, kenapa Tuhan hanya memilih sebagian? Nah, itu pertanyaan yang selalu muncul. Kenapa Tuhan memilih hanya sebagian orang untuk masuk surga? Kenapa Tuhan tidak memilih semua orang? Itulah yang kita sebut sebagai misteri. Yang diberitahukan oleh Tuhan sama kita adalah Dia memilih orang-orang untuk Dia selamatkan, dan mereka yang tidak selamat masuk neraka karena kesalahan mereka sendiri, karena mereka berbuat dosa. Mengenai kenapa Tuhan hanya memilih sebagian, mengapa Dia tidak memilih semua orang, itu adalah misteri dari kehendak Allah, rencana Allah yang di luar kemampuan kita untuk pahami. Dan Tuhan juga tidak beritahukan kepada kita dalam firman-Nya. Mungkin nanti kalau kita ke surga, kita boleh tanyakan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita pengetahuan yang sempurna, dan kita bisa menerima pengetahuan yang sempurna itu karena tubuh, pemikiran kita bukan lagi seperti sekarang ini. Kita memiliki tubuh yang kita sebut sebagai tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna yang bahkan bisa menerima hal-hal yang bersifat misteri untuk saat ini. Tapi hal yang paling kita harus mengerti, ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan kita tidak pernah tahu siapa. Bisa termasuk kita. Dan kalau itu kita, baiklah kita sekarang sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Orang-orang di sekitar kita, kita tidak pernah tahu mereka orang-orang yang dipilih atau tidak. Maka harus kita berusaha sangat-sangat keras untuk membuat mereka sadar kalau mereka adalah orang yang dipilih, untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus segera supaya mereka diselamatkan. Karena itu memang tugas kita kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah tahu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipilih oleh Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur kepadanya. Karena di antara semua orang yang hidup di dalam dunia, dalam segala generasi, kita termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan. Betapa kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di saat yang sama, kita kerjakan keselamatan kita. Yaitu dengan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan sudah memilih kita untuk diselamatkan. Tuhan sudah memilih kita untuk masuk surga. Di saat yang sama kita juga tadi pelajari bahwa Tuhan memilih kita untuk hidup kudus. Itulah jalan hidup kita. Demikianlah kita bisa dapatkan keselamatan daripada Tuhan. Inilah doktrin predestinasi. Itu yang disampaikan oleh Alkitab. Ingat, untuk mengerti, untuk memahami segala hal dalam firman Tuhan ini, ada 3 cara. Apa itu tadi? Humility, humility, humility. Kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati. Baca firman Tuhan, terima firman Tuhan apa adanya, dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara tentang predestinasi sebagai pemilihan Dia untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kita pergi untuk hidup kudus dan menginjili orang di luar sana. Itulah intinya. Jadi kiranya Tuhan bisa menolong kita untuk memahami hal ini. Saya rasa cukup dari saya untuk malam hari ini. Apakah ada pertanyaan dari kita?